Halo semua, ketemu lagi di Siniar TVRI bersama saya Oki Satria. Kali ini edisi khusus Idul Adha 1442 Hijriah. Kita bakal ngomongin banyak hal termasuk dari sejarahnya, kemudian gimana mengkaitkannya antara Idul Adha dengan pandemi COVID-19 yang saat ini tengah kita hadapi. Nah, biar ngobrolnya makin asik, kita bakal ngobrol juga nih dengan sang expertnya. Kita udah bersama Al Habib Abu Bakar Al-Kaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sehat. Alhamdulillah. Saya lihat tadi sibuk banget, Bib. Scroll-scroll HP lagi ngapain sih? Iya, Masya Allah. Tadi kan Oki kan ngomong kurban tuh. Kurban. Nah, Habib langsung deh nih mau mesen hewan kurban. Nah, mesennya dari HP online maksudnya? Zaman sekarang itu kan apa aja tuh online. Oh. Nah, bisa kita pesan hewan kurban melalui online juga. Tapi Bib, emang terpercaya? Maksudnya kan kita ngebeli hewan kurban, biasanya nih, kan kita mesti ngelihat langsung hewannya. Ini kadang-kadang suka suzon. Aduh. Cuman pernah sih terjadi, kita tahun kemarin kan kita online juga. Kita pesan sapi itu yang beratnya 200 kilo, yang datangnya taunya kambing. Wah, pesannya itu gimana ceritanya tuh? Jadi Masya Allah, banyak zaman sekarang mungkin orang yang karena himpitan ekonomi segala macam akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencari rupiah. Oke. Tapi itu hal yang nggak boleh terjadi sebetulnya. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan nih bagi kita yang lagi milih-milih hewan kurban atau memang udah milih tapi mungkin ke depannya akan lebih memilih online, banyak yang perlu diperhatiin ya Bib ya. Nah, biasanya juga sih langsung datang ke mereka yang melihara hewan kurban. Oke. Nah, kita ngomongin kurban, tentu ini pasti kaitannya erat banget dengan Idul Adha. Ini sejarahnya yang diceritakan di Al-Quran juga kan sudah ada ya Bib ya. Gimana kemudian pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang kemudian menjadi momentum bagi umat Islam untuk menandainya sebagai Idul Adha. Kita pengen tahu dong Bib, sebetulnya sejarahnya yang diceritain, baik di Al-Quran, ataupun mungkin yang kemudian bisa dikaitkan dengan kehidupan masyarakat saat sekarang gitu, gimana tuh? Nah, jadi subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siniar TVRI. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah Idul Adha, ini tidak akan lepas dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena memang tonggak sejarah daripada kurban ini itu kita mengambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Benar. Sehingga disyariatkannya kurban untuk umat baginda Rasulullah itu kita mengambil sejarah Nabi Ibrahim. Yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hambanya yang taat, patuh, tunduk kepada Allah. Coba deh Oki bayangin. Puluhan tahun mengharapkan kehadiran seorang anak. Puluhan tahun menginginkan memperoleh keturunan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah dalam surat As-Saffat ayat 100. Doanya, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, berikanlah kepadaku seorang keturunan. Keturunan yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak meminta keturunan yang punya jabatan. Yang cakep, nggak meminta yang ganteng, bukan ya? Keturunan yang punya kekuasaan. Nggak meminta keturunan yang punya harta, yang bakalan jadi orang kaya. Enggak, yang dia inginkan hanya memperoleh keturunan yang soleh. Yang soleh, oke. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengijabah doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan seorang putra yang soleh, yang taat, yang patuh sama orang tua yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian setelah anak ini tumbuh remaja, Allah subhanahu wa ta'ala menguji ketaatan Nabi Allah Ibrahim. Setaat apa sih Nabi Allah Ibrahim yang mendapat gelar Halilullah? Halilullah ini artinya temannya Allah. Kemudian Allah menguji dengan memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Dan mimpi itu kabarnya juga nggak sekali datangnya Bib ya? Betul, jadi mimpi itu 2 kali. Yang pertama itu di tanggal 8 Zulhijjah. Yang kita sebut juga dengan Tarwiyah. Tarwiyah ini artinya ragu-ragu. Ya, jadi Nabi Allah Ibrahim mimpi, kemudian Nabi Allah Ibrahim ragu.
apa betul mimpi ini datangnya dari Allah? Atau mimpi ini datangnya bukan dari Allah? Ya. Jangan-jangan dari bimbang. setan atau dari mana gitu. Nah, jadi bimbang Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim bermimpi lagi pada tanggal 9 Zulhijjah, itu kita sebut dengan hari Arafah. Hari Arafah. Baik. Arafah itu artinya mengetahui, memahami, tahu bahwasanya haza amartu billah. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim ikhlas, ridho lillahi ta'ala, menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika hari mau disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam di tanggal 10 Zulhijjah, itu terlebih dahulu Nabi Ibrahim meminta kepada istrinya Siti Hajar untuk memandikan Nabi Ismail. Wahai istriku, tolong kau mandikan anakmu, kau pakaikan dia baju yang terbaik, kau sisir rapi rambutnya, aku hendak mengajaknya jalan-jalan. Jadi nggak dibilang dulu nih, Bib? Nggak dibilang. Tapi subhanallah, kita lihat betapa sabarnya seorang manusia yang menjadi Halilullah. Nabi Ibrahim ini sabarnya luar biasa. Jadi sikapnya udah terlihat begitu ya, Halilullah ya. Karena memang beliau ini orang yang sangat bijaksana. Masya Allah. Kemudian lagi setelah dimandikan rapi, pakai baju, sisir rapi semuanya, Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pisau, kemudian mengajak Ismail keluar. Nah, saat itu iblis nggak mau ngelihat ada hambanya yang sangat taat kepada Allah. Masih berusaha buat jadi berusaha untuk keimanan Ibrahim ini diganggu sama iblis. Gimana cara itu dia ngeganggu iman Nabi Ibrahim? Dibisikin dulu nih yang pertama Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tidakkah engkau melihat bahwa anakmu ini yang tampan, yang taat, yang patuh? Apakah engkau rela untuk menyembelih anak ini? Mana Nabi Ibrahim nggak gubris. Nabi Ibrahim hanya mengatakan sami'na wa ata'na bi amri rabbi. Aku taat, patuh, tunduk akan perintah Allah. Ternyata Nabi Ibrahim nggak bisa dihasut oleh iblis. Akhirnya iblis lari ke istrinya, ke Siti Hajar. Oh, jadi masuk melalui istri nih sekarang nih. Kita lihat nih, kadang-kadang kan namanya laki sama perempuan kan kadang dia kesian, nurut, kadang tunduk. Nggak tegaan ya, Bib ya? Nggak tegaan. Nah, ini ke Hajar, kemudian ke Siti Hajar dibisikin, wahai Siti Hajar, engkau enak-enakan di sini, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ibrahim, dia sudah ngajak anakmu untuk disembelih. Apa kata Siti Hajar pada saat itu? Tidak mungkin seorang nabi rela untuk menyembelih anaknya. Kemudian apa kata iblis? Itu dia katakan perintah dari Tuhannya. Kemudian seandainya itu perintah dari Allah, kata Siti Hajar, maka suamiku akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Subhanallah. Suami yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada Allah, seorang bapak yang bijaksana. Akhirnya iblis putus asa. Ibrahim nggak bisa, Siti Hajar nggak bisa, larilah ke Ismail. Kemudian, jadi sebelum peristiwa penyembelihan ini sendiri, sebenarnya teladan dari Nabi Ibrahim ini adalah orang yang mungkin nggak bisa goyah, taat, sabar, patuh, tunduk akan perintah Allah. Walaupun sudah segitunya, kayak misalnya setan tadi ya, ngerecokin pikiran beliau dan Nabi dan juga istri. Iya. Nah, tapi nggak sampai di situ ternyata, Ki. Ternyata ini iblis nyamperin Nabi Ismail. Oh, anaknya sekarang. Nah, Nabi Ismail dibisikin, wahai Ismail, engkau senang-senang, engkau gembira-gembira, engkau mau diajak jalan, tahukah engkau bahwa ayahmu sudah menyiapkan pisau untuk menyembelih engkau? Kata Ismail, nggak mungkin ayah saya menyembelih saya. Kemudian kata iblis, lagi-lagi, iblis dia katakan bahwasanya itu adalah perintah dari Tuhannya. Kemudian apa kata Ismail? Jawaban yang sama. Sami'na wa ata'na bi amri rabbi. Aku taat patuh apabila itu memang perintah dari Allah. Suaminya gagal digoda oleh iblis. Istri juga gagal. Anaknya juga. Bahkan Ismail yang mau disembelih nih. Yang mau disembelih ini
ngambil batu, kemudian melempar daripada iblis tersebut itu. sampai mengenai matanya. Hmm. Dan iblisnya lari. Dan subhanallah, ketika sudah berada di puncak, kemudian pada saat Nabi Ismail akan disembelih, seorang ayah yang bijak ini terlebih dahulu bertanya sama anaknya. Hmm. Kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat yang sama, dalam surat As-Saffat, faqala Ibrahim alaihissalatu wassalam, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, ini ara fil manam ani azbahuk. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi. Dan di dalam mimpi itu aku melihat dan aku diperintah untuk menyembelih engkau. Fanzur mazataro, kata Nabi Ibrahim, gimana pendapatmu? Nah, inilah kekurangan orang tua zaman sekarang ini. Iya. Kadang-kadang komunikasinya kurang. Bonding orang tua dan anak. Betul. Ya. Jadi ini Nabi Ibrahim dan Ismail ini menjadi role model. Benar. Orang tua di zaman sekarang mencontoh bagaimana ayah yang bijaksana mendidik anak yang bijaksana. Ditanya, Fanzur mazatara, bagaimana pendapatmu? Kadang orang tua kan suka egois, memaksakan kehendak. Kalau kita bawa zaman sekarang nih, Bib, jangan kamu disembelih, HP mau ditarik aja, anaknya udah berantem sama orang tuanya, Bib. Ajak berantem beneran, iya kan? Iya, betul banget. Nah, jadi karena kurangnya komunikasi, sehingga anak-anak ini merasa jauh dari orang tua. Dan orang tua kadang egoisme, memaksakan kehendak tanpa bertanya sama anak. Ini ada teladan lagi nih, teladan parenting ya. Ya, dari sampai di sini aja udah ada teladan parenting bagi orang tua di rumah. Parenting family ya. Parenting family. Nah, ketika ditanya oleh seorang ayah yang bijak ini, jawaban anak yang taat, tunduk patuh pada Allah, kata anaknya, wahai ayah, ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Jadi kemudian pada saat itu Ismail alaihissalatu wassalam, beliau meminta, wahai ayah, engkau ikat tangan saya, engkau ikat kaki saya, engkau tutup mata saya. Lalu engkau sisingkan daripada lengan bajumu, jangan sampai nanti ketika menyembelih saya, darah itu terkena daripada bajumu yang menyebabkan ketika ibuku melihat, ibuku menjadi sedih. Kemudian, wahai ayah, aku berpesan, seandainya engkau sudah menyembelih aku, tolong engkau kembalikan bajuku kepada ibuku dan jangan pernah engkau ceritakan bagaimana cara engkau menyembelih aku. Kemudian Nabi Ismail berpesan lagi, wahai ayah, seandainya engkau keluar, kemudian engkau melihat ada anak yang mirip denganku, segeralah engkau berpaling darinya, agar hatimu tidak bersedih. Agar tidak teringat kembali si anak itu ya. Nah, subhanallah. Ini Nabi Ismail ini luar biasa. Ini saya jadi ingat kejadian sama orang tua saya ini, Bib. Ya. Waktu masih kecil gitu kan ya. Mungkin seumuran Nabi Ismail mungkin. Lagi main HP atau lagi main gadget, disuruh sholat. Masya Allah. Itu kan perintah Allah ya. Betul. Bukannya malah nurut, malah saya ajak berantem orang tua. Jadi sekarang tuh kayak jadi ngerasa bersalah, guilty gitu ya. Kebayang dosa sama Allah dan orang tua kayak gimana gitu, Bib. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan kita berbakti sama orang tua itu bisa membalas kesalahan kita di masa lalu. Amin. Karena apa yang ditinggalkan ketika wafat nanti salah satunya anak yang soleh. Amin. Kita lihat Nabi Ismail. Pas mau disembelih, dia berpesan, berwasiat kepada ayahnya dengan wasiat yang begitu luar biasa. Anak zaman sekarang jangan mau disembelih, benar nggak katanya Oki tadi, diambil HP-nya aja dia ngajak berantem. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim menyembelih daripada Ismail, subhanallah, ternyata pisaunya tidak mempan untuk menyembelih daripada leher Nabi Ismail. Padahal di asahnya udah tajamnya luar biasa. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Wahai ayah, tolong buka penutup mata saya. Tolong lepaskan ikatan-ikatan saya. Saya takut kenapa tidak bisa engkau menyembelih aku. Karena Allah melihat saya seakan-akan tidak ridho menerima. Dalam keadaan juga terikat. Saya mau lepaskan semuanya. Begitu udah dilepaskan juga, kemudian disembelih lagi, nggak bisa lagi. Jadi penyembelihan itu bukan cuma sekali, tetapi terjadi beberapa kali. Kemudian
Kata Nabi Ismail, wahai ayah, kenapa leher saya ini belum juga tersembelih, belum juga terpotong? Adakah rasa sayangmu melebihi kekuatanmu dalam memotong saya? Artinya, apakah engkau menjadi lemah, wahai ayah? Setengah-setengah gitu ya, Sehingga antara engkau tidak bisa menyembelih daripada leherku. Tolong, wahai ayah, tajamkan dulu pisaunya. diasah nih pisau. Disuruh asah pisaunya, ketika Nabi Ibrahim tebaskan ke batu, batunya terbelah jadi dua. Artinya, Saking subhanallah, kuatnya di pisau ya, saking kuatnya Nabi Ibrahim dan saking tajamnya pisau. tajamnya pisau. Tetapi apa yang mau dikata? Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail. Malaikat bersujud kepada Allah, melihat ada seorang hamba yang begitu taat sama Allah sampai rela untuk menyembelih putranya. Masya Allah. Tapi apa mau dikata? Oke. Nabi Ibrahim mau nyembelih, tapi Allah berkata, wahai pisau, jadi tumpulah engkau atas leher Ismail. Subhanallah. Dan seketika itu Allah Subhanahu wa taala menggantikan seekor kibas, seekor domba yang dijadikan kurban pengganti daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi semerinding nih Bib nih. Nggak percaya nih lihat nih. Singkat ceritanya begitu Ki. Ya, singkat ceritanya poinnya seperti itu. Namun kisah itu tentunya realnya lebih luar biasa daripada yang kita cerita. Jadi sebenarnya banyak teladanan ya Bib yang bisa kita ambil dari peristiwa kurban itu. Nggak cuma keikhlasan anak, istri, suami, tapi juga tadi yang seperti yang kita bahas tuh hubungan orang tua dan anak. Kayaknya kalau kita mau lihat apa yang bisa diambil dari Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari pengorbanan. Idul Adha itu adalah hari kasih sayang. Idul Adha itu adalah hari ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya hari Idul Adha itu fadilahnya, keutamaannya lebih besar daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena di hari raya Idul Adha itu ada dua ibadah. Yang pertama ibadah vertikal, yang hubungannya antara manusia dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah horizontal antar sesama manusia. Nah, kita lihat yang pertama hablum minallah, urusannya sama Allah. Kita menyembelih kurban karena Allah. Yang kedua, hewan kurban yang kita sembelih itu kita bagikan terhadap sesama manusia. Jadi itu hubungan antar manusia terjalin juga ya. Jadi gini Ki, antara hablum minallah dan hablum minannas ini harus balance, harus seimbang. Bagus hubungan seorang hamba dengan Allah, tidak bagus hubungan seorang hamba dengan manusia. Maka dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga bisa mencintai saudaranya melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau bagus hubungan manusia dengan Allah, tidak bagus hubungan terhadap hablum minannas sesama manusia, maka ibadahnya jomplang. Waduh. Ini yang kadang-kadang suka nggak sempurna ya ibadahnya ya. Oke Bib, nah sekarang kita ngomongin masalah hablum minannas nih. Kan tadi kan ada ibadah yang vertikal dan horizontal. Kaitannya dengan kita setiap tahun kurban, ngasih daging ya kan ke tetangga, ke orang-orang kampung gitu. Gimana kita memaknai hal itu saat ini? Kita juga kan saat ini ada di pandemi COVID-19 nih dengan segala keterbatasan, pembatasan, dilarang kumpul-kumpul, dilarang ketemu banyak orang, itu gimana kita memaknainya, Bib? Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Allah katakan fasalli li rabbi. Maka salatlah kalian untuk Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, mungkin saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan pandemi, penuh dengan wabah, khususnya wabah COVID-19 yang sampai hari ini di negeri kita Indonesia belum beres, belum kelar-kelar, dan wallahu a'lam sampai kapan. Tapi tidak juga mengurangi semangat kita untuk berkurban. Bahkan kata baginda Rasulullah, barang siapa orang yang mampu, kemudian dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kurban,
maka jangan pernah dekati tempat-tempat sholat kami. Artinya Rasulullah menitik beratkan hari Idul Adha ini agar umat ini berkurban. Yang tujuannya apa? Tujuannya silaturahim, tujuannya tasyakkur bin nikmah, bersyukur kepada Allah atas harta yang Allah berikan, menyambung daripada silaturahmi. Karena kalau kita lihat hewan kurban ini kan sepertiga, Ki. Yeah. Jadi boleh dimakan oleh yang berkurban sepertiga, boleh dibagikan kepada kerabat, saudara sepertiga, kemudian sepertiga lagi wajib diberikan kepada fakir miskin dan kaum du'afa. Nah, ini masalahnya, Bib. Biasanya nih yang saya lihat ya, orang yang berkurban itu dapat daging lebih banyak. Itu benar apa bukan sih? Itu. Jadi kalau kita lihat aturannya tadi sepertiga, artinya kalau bisa orang yang berkurban itu malah mementingkan orang lain. Nah, justru nih yang pernah saya lihat di kampung ya, Bib ya. Kalau misalnya yang ikut kurban dapat daging sedikit, waduh dia keluar-keluar. Saya kan ikut kurban. Saya ikut, uangnya ketanam di situ gitu loh. Artinya gini, dia tidak memahami fikih dalam urusan kurban. Nah, begitu. Jadi ini yang kita bahas tadi sepertiga. Tapi ada juga orang-orang yang dia berkurban mungkin sudahlah saya mah nggak usah, berikan aja kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi sebetulnya ketika kita berkurban minimal kita nyobain daging yang kita kurbanin itu 3 suap. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan daripada hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian juga di zaman sekarang ini yang pandemi kemudian kita dibatasi, itu bukan berarti kita membatasi jiwa sosial kita. Bahkan banyak dari saudara kita yang saat ini lebih membutuhkan. Bahkan saat ini kondisinya memang yang tepat ya untuk bisa berbagi dengan tepat untuk bisa berbagi terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Seandainya engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Seandainya engkau berbuat jahat, maka keburukan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Jadi tinggal pilih nih, kalau pengen berbuat baik, ya akan dapat yang baik juga. Kalau berbuat jahat ya tunggu aja gitu ya pembalasannya. Dan kurban ini juga sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang artinya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap problematika kehidupannya. Jadi apapun masalah kita sandarkan ke Allah. Jadi kita jangan lihat ke yang lain-lain. Ibrahim begitu bertakwa kepada Allah sampai rela mau mengorbankan anaknya. Kita kan nggak diminta untuk mengorbanin anak kita. Benar. Kita hanya diminta sebagian dari rezeki kita dibelikan ke hewan kurban, kemudian dikurbankan. Ini merupakan salah satu bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan lagi tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia udah bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Bahkan Allah berikan rezeki dari tempat yang nggak disangka-sangka. Benar. Oke, Bib, udah banyak banget, kurang lebih kita udah banyak dapat ilmu nih hari ini ya mengenai Idul Adha dan juga kurban. Terakhir, Bib, apa sih yang menjadi pesannya nih bagi terutama bagi anak muda ya yang saat ini mungkin ya tahunya cuma Idul Adha tapi nggak ngerti sebetulnya apa esensi dari hari raya Idul Adha gitu. Jadi esensi daripada kurban itu sendiri, kurban ini kan diambil dari kalimat al-qurb. Qurb itu artinya mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan berkurban ini adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Artinya orang-orang yang berkurban lillahi ta'ala, Allah nyatakan wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Allah katakan apapun yang kalian berikan, yang kalian infakkan karena Allah, yang kalian belanjakan karena Allah, maka Allah akan langsung mengganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan pernah takut susah, jangan pernah takut miskin. Ketika kita ada rezeki, maka keluarkanlah sebagian rezeki kita, belikan daripada kambing, belikan daripada sapi,
untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Karena apa pentingnya tadi? Hablum minallah wa hablum minannas di hari raya Idul Adha. Oke. Habib, terima kasih banyak. Siap. Ilmunya hari ini ya kurang lebih kita jadi nambah pundi-pundi ilmunya, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kita sebarkan juga ke orang-orang anak muda yang mungkin masih belum mengetahui, masih belum paham apa tadi esensi dari berkurban. Dan semoga di hari raya Idul Adha ini kita bisa mendapat hikmah, karena saat ini kita lagi pandemi juga. Kita berdoa semoga Allah segera mengangkat semua penyakit, mengangkat semua virus-virus yang ada, Insya sehingga Allah pandemi ini tidak jadi penghalang kita untuk beribadah. Amin. Artinya kalau pemerintah mengatakan ibadah di rumah, ya belajarlah untuk beribadah di rumah. Oke. Terima kasih Habib Abu Bakar Al-Kaf sudah berbagi ilmu hari ini di siniar khusus Idul Adha. Oke, dan demikian siniar kita untuk hari ini. Jangan lupa siniar ini juga bisa disaksikan di YouTube, di Spotify, di Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Oki Satria pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.